Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Negeri kita belum sepenuhnya terbebas dari sampah, bahkan Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia sepenuhnya. Sampah plastik merupakan masalah terbesar di dunia, termasuk di negara Indonesia. Setiap harinya kita pasti menghasilkan sampah plastik. Misalnya saja kantong belanja yang terbuat dari plastik. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar akan dampak bahaya kantong plastik. Padahal apabila kita gunakan kantong plastik setiap harinya akan mengakibatkan pencemaran, bahkan berdampak pada lingkungan. Berdasarkan penelitian oleh McKinsey & Co bersama Ocean Conservancy, Indonesia berada pada peringkat kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah negara Cina. Bank Dunia telah menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia menghasilkan sampah plastik sebesar 3,2 juta ton sampah plastik dan 87% diantaranya terbuang di lautan. Pada tahun 2016, World Economic Forum menyatakan bahwa terdapat lebih dari 150 juta ton sampah plastik di dunia. Tiap tahunnya terdapat 8 juta ton plastik yang mengalir ke lautan. Diperkirakan pada tahun 2025, perbandingan antara ikan di lautan dengan sampah plastik yaitu 1:3. Sejak tanggal 1 Maret 2019, Apindo mulai memberlakukan aturan kantong plastik tidak gratis. Setiap pembeli yang menggunakan kantong plastik akan dikenakan biaya Rp200–500. Dengan kebijakan sampah plastik berbayar ini memberikan harapan baik untuk pengurangan limbah plastik. Menurut saya bahaya kantong plastik untuk saat ini adalah dampaknya lebih ke masa depan, karena di kantong plastik itu sendiri kan tidak bisa diuraikan di tanah, jadi hal itu akan merugikan generasi selanjutnya karena tidak bisa memanfaatkan SDA di sekitar kita dengan baik, karena bahan dari plastik itu sendiri memang sudah tidak dapat diurai. Penggunaan kantong plastik berbayar itu membawa dampak yang lebih baik. Hal itu dapat mengurangi pencemaran plastik di sekitar kita, karena dari masyarakat sendiri akan berpikir akankah dia mengeluarkan sedikit biaya untuk membayar kantong plastik, dan lebih baik dia akan membawa dari rumah seperti tas kain. Hal itu akan lebih efektif, dan menurut saya hal itu akan membawa dampak yang lebih baik ke depannya. Salah satu kota yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan kantong belanja plastik yaitu Kota Bogor. Di setiap gerainya telah menyediakan kantong belanja organik. Setelah 1 bulan diterapkannya aturan pelarangan kantong belanja plastik di 23 gerai, dihasilkan 58 ton sampah kantong plastik yang berkurang. Berikut merupakan paparan warga Bogor yang sudah menerapkan kantong belanja organik untuk belanja. Di Bogor sendiri sebenarnya udah lama sih nerapin yang pengurangan plastik itu. Dari tahun, seingat saya sih itu mulainya itu tanggal 1 Desember 2018 itu baru diterapin. Tapi secara berkala di kayak Alfamart, Indomart itu dikurangin. Walaupun beberapa toko masih ada yang menyediakan plastik tapi berbayar gitu. Sudah menerapkan tote bag pada saat belanja apa belum? Sebenarnya sih setiap kali belanja nggak terlalu banyak ya beli barang beliannya, cuma di motor atau pokoknya di tas itu biasa nyediain tote bag sama plastik sih. Kalau misalnya waktu itu belanja kayak bulanan di Giant ya, itu benar-benar nggak bawa plastik, jadi kita emang belanjanya banyak terus bawa kardus sendiri gitu, jadi benar-benar nggak pakai tote bag atau plastik gitu. Terus dampaknya setelah peraturan ini nggak ngaruh banget sih kalau ke kehidupan teman-teman kuliah, cuma karena emang teman-teman kuliah juga tiap kuliah juga itu bawa tote bag atau kantong plastik itu buat jajanan mereka.
Terus kesusahan atau enggak juga sih, karena emang jarang jajanan gitu, jajanan kayak di Indomaret atau Alfamart. Cuma kalau ke warung, ya masih sering sih pakai plastik kresek gitu. Cuma bisa mungkin sih enggak, kalau ditawarin suruh pakai plastik, kalau enggak usah pakai plastik, karena ya bawaan juga enggak banyak banget. Kalau dari saya sendiri, apakah sudah menerapkan tote bag saat belanja atau belum, itu saya sudah menerapkan karena dukungan dari pemerintah juga ya, karena dari pemerintah Pemkot Bogor itu sudah mewajibkan semua warganya harus menggunakan tote bag karena lebih ramah lingkungan dan diterapkan zero waste. Karena kalau banyak penggunaan plastik atau kertas dan lain-lain, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, diantaranya sampai banjir. Lalu untuk dampaknya sendiri itu sudah sangat besar banget ya, karena pemerintah sudah tegas untuk menerapkan peraturan tersebut, sehingga masyarakatnya juga mau dan tidak mau harus bisa melaksanakannya dengan baik. Dan untuk sejauh ini pelaksanaannya sudah cukup baik, karena di semua supermarket ataupun di mal-mal itu sudah menerapkan tidak menggunakan seperti sedotan, terus plastik untuk belanjaan. Jadi sudah disediakan dengan tote bag yang sudah ramah lingkungan. Untuk kesusahannya sendiri, karena kesusahan itu tentatif ya dan relatif. Kalau saya sendiri masa kesusahan di saat tote bag tersebut lupa terbawa. Jadi sebagai risikonya saya harus beli dulu, dan untuk harga tote bag sendiri kan tidak tergolong relatif lumayan lah ya harganya, apalagi kalau misalkan di mall-mall besar, kemungkinan besar harganya juga tidak sebanding dengan di supermarket. Untuk kesusahan sendiri mungkin seperti itu, tapi untuk selebihnya tote bag itu sudah cukup membantu sekali untuk lingkungan, supaya pencemaran lingkungan juga sudah berkurang. Maka dari itu, mari kita gunakan kantong belanja organik untuk menyelamatkan bumi kita. Mari kita dukung gerakan diet kantong plastik. Mari gunakan kantong kain untuk melindungi bumi kita. Mari kita diet kantong plastik. Gerakan 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 diet kantong plastik. Ayo kita diet kantong plastik. Ayo kita diet penggunaan plastik.